Beliau adalah Adipati Wiraperbangsa dengan gelar Singa Berbangsa I. Beliau menggantikan ayahnya, yaitu Adipati Kertabumi I atau Sang Raja Cinta yang merupakan putra dari Prabu Dibuntut. Pada saat itu, pusat pemerintahan berada di Kertabumi yang sekarang dikenal dengan Desa Bojong, Kabupaten Ciamis. Tahun 1619, Raden Wiraperbangsa akan memindahkan pusat kota. Beliau mengumpulkan mantri, Demang, Menang, Umbul, Kandagalate, dan Wadada di Pendopo. Setelah berkumpul semua, Raden Wiraperbangsa bersabda dan bertanya, "Wahai para mantri, Demang dan Menang, sudah waktunya kita memindahkan pusat kota ke sebelah timur. Dalam wangsit yang saya terima, pusat kota yang strategis berada di antara dua gunung dan dilalui sungai Citandu. Bagaimana pendapat kalian semua?" tidak lama kemudian, mantri menjawab, "Dawuh Kaulanun, saya akan ikuti keinginan kami." Lalu Raden Wiraperbangsa bertanya lagi, "Bagaimana menurutku, Paman Demang?" lalu Paman Demang pun menjawab, "Mohon maaf saya Raden, izinkan saya menjawab. Saya sangat setuju jika pusat kota dipindahkan daerah timur, khususnya daerah Tenganan, karena daerah itu sepertinya cocok dengan wangsit yang terima Raden. Tapi mohon dimaafkan Raden, keadaan Tegalan masih sangat hutan. Banyak para ondong dan hewan buas di sana." Lalu Raden Wiraperbangsa berkata, Masalah Odong tidak masalah. Yang penting sekarang kita putuskan bahwa pusat kota dipindahkan ke daerah timur, khususnya daerah Tegal. Keesokan harinya, sesepuh, mantri, Demang diikuti para gubernur pergi ke Tegal. Mereka mulai menebangi dan membersihkan hutan Tegal. Dalam proses babat alas, banyak sekali kendala yang dihadapi, terutama dari hewan buas seperti harimau, serigala, ular, dan lain-lain. Namun demikian, berkat keberanian dan banyaknya para pekerja, semua hewan buas itu dapat terusir dengan mudah. Tapi gangguan dari jin, setan, dan makhluk lain yang dikenal sebagai onong sangatlah sulit. Banyak para pekerja yang pingsan dan kesurupan, bahkan menjadi gila serta melarikan diri karena ketakutan. Peristiwa tersebut menunjukkan tempat itu angker dan seram, membuat merinding bulu kuduk. Melihat banyaknya rakyat yang menderita, Raden Wiraperbangsa akhirnya bersemedi, lalu membacakan ajian Sabodadi sambil melepaskan pusaka yang bernama Gobang Kembar. Wus. Tiba-tiba langit menjadi gelap, angin berhembus kencang, disertai dengan suara petir yang menggelegar dan menakutkan. Duar, duar, duar. Lalu Raden Wiraperbangsa berseru, "Hai para setan, jin dan sebagainya yang menghuni hutan Tegal
medal jujuran. Belajar di Banjar Patroman, Banjar Karang Pamidangan. Tegal Taru terus berkembang menjadi pusat kota. Banyak orang yang datang mengunjungi tempat itu untuk mencari pencaharian dan pekerjaan. Tegal Taru akhirnya menjadi sebuah bandar yang berarti pusat perdagangan. Lama-kelamaan, penyebutan bandar menjadi Banjar, sedangkan Tegal Taru menjadi Padaruman. Sejak saat itulah namanya menjadi Banjar Patroman. Kurang lebih 22 tahun memimpin. Tahun 1630, Kanjeng Dalam Wiraket Bangsa wafat pada waktu surgawi. Seluruh masyarakat Tatar Banjar merasa sedih. Begitu juga dengan alam. Gerimis mengiringi kepergiannya, disertai suara kentongan yang terdengar di setiap desa, menambah rasa getir kehilangan. Akhirnya, tahta Wiraket Bangsa diwariskan pada putranya, yaitu Raden Tambakmaya. Raden Wiraket Bangsa dimakamkan di Gedung Astana Cikaruwetan, suku Gunung Babakan, Banjar Patroman, Kota Banjar. Demikian dongeng legenda Banjar Patroman.